Malam itu udara terasa lembab dan tenang, tapi langkah Atta justru terasa berat saat melewati jalan setapak di belakang rumahnya. Ia baru pulang dari rumah temannya. Biasanya ia santai saja melewati kebun kecil itu, tapi entah kenapa malam ini suasananya seperti berbeda. Angin tidak terlalu kencang, tapi daun di atas kepalanya bergetar seperti ada sesuatu yang bergerak di antaranya. Atta menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang muncul. Ia mempercepat langkah, namun tiba-tiba terdengar suara panggilan lirih dari arah kebun sebelah kiri. Suaranya lembut, pelan, tapi sangat jelas. Atta, sini, nak. Atta langsung berhenti. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Suara yang sudah setahun ini tidak pernah ia dengar lagi sejak kepergian ibunya. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut saja, tapi juga karena rindu yang tiba-tiba menyeruak. Ia memandang ke arah sumber suara. Gelap. Hanya ada pohon beringin besar yang menjulang dengan akar menggantung. Di antara daun, ada sesuatu yang membuat Atta merasa matanya menipunya. Seperti ada helai rambut panjang berwarna merah yang menjuntai dari dahan. Atta, tolong ibu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti ibu benar-benar sedang berada di sana, memanggilnya karena butuh bantuan. Atta mencoba maju selangkah, tapi tubuhnya menegang saat menyadari bahwa ia tidak melihat sosok ibunya. Yang terlihat hanya pohon beringin besar itu, dengan bayangan samar-samar di atasnya. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, namun ada sesuatu di sana. Atta mundur perlahan. Walaupun hatinya ingin sekali mendekat, nalurinya mengatakan jangan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari atas pohon itu. Pulang, Thea. Ayo pulang. Gumamnya pada diri sendiri. Ketika ia berbalik, suara itu memanggil lagi, lebih memelas. Atta, sini. Ibu kedinginan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Suaranya terlalu mirip. Terlalu nyata. Namun kali ini ia memaksa dirinya untuk tidak menoleh ke belakang. Tanpa berkata apa-apa, Atta langsung berlari menuju rumahnya. Napasnya terengah. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Saat sampai di depan rumah, ia berhenti dan mencoba mengatur napas. Ia memberanikan diri melihat ke arah kebun. Pohon beringin itu tampak sunyi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok. Tidak ada suara. Tapi sebelum ia benar-benar masuk ke dalam rumah, suara itu terdengar sekali lagi dari kejauhan. Pelan. Seperti sedang tersenyum. Atta. Atta langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. Di balik ketakutannya, ada satu hal yang tidak bisa ia bantah. Suara itu memang suara ibunya. Dan itu bukan pertama kalinya ia mendengar suara itu dalam beberapa minggu terakhir. Keesokan paginya, Atta bangun dengan kepala terasa berat. Tidur malamnya tidak nyenyak karena bayangan pohon beringin itu terus muncul di pikirannya. Saat ia turun ke dapur, ayahnya sudah duduk sambil menyeruput kopi. Ayahnya menatap Atta sebentar, lalu mengernyit melihat wajah anaknya yang pucat. Kamu kenapa? Tanya ayahnya. Atta ragu menjawab. Namun akhirnya ia berkata pelan. Semalam, aku dengar suara ibu lagi. Ayahnya langsung terdiam. Cangkir kopi yang hampir ia angkat kembali ia letakkan. Ada perubahan pada ekspresi wajahnya, seperti ketakutan yang ia sembunyikan sejak lama muncul lagi. Ayah tidak jawab apa-apa. Ia hanya berkata singkat. Thea, mulai malam ini jangan lewat kebun belakang lagi. Lewat jalan depan rumah saja. Atta makin bingung. Kenapa? Memangnya kenapa kalau lewat kebun? Tanya Atta. Ayahnya berdiri tanpa menjawab, seperti tidak ingin membahasnya. Sikap ayahnya yang tiba-tiba menghindar justru membuat hati Atta semakin gak tenang. Hari itu berlalu seperti biasa. Namun sepanjang sore, suara panggilan semalam terus terulang di pikirannya. Setiap ia mengingat suara itu, ia merasakan campuran antara kerinduan dan ketakutan. Suara itu benar-benar seperti ibu. Sangat mirip. Menjelang malam, suasana rumah terasa lebih sepi. Angin malam hanya terdengar sedikit dari jendela kamar Atta yang tidak tertutup rapat. Ia sedang mencoba membaca buku ketika tiba-tiba lampu kamar berkedip beberapa kali. Atta menutup bukunya. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat.
Ia menatap lampu yang berkedip pelan lalu mati sejenak sebelum hidup kembali. Setelah lampu kembali stabil, terdengar suara ketukan halus dari jendela. Tok! 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 Atta menelan ludah. Ia mendekat dengan langkah perlahan. Jendelanya tertutup tirai putih tipis yang sedikit bergerak karena angin, tapi suara ketukan itu bukan dari dedaunan. Suaranya terlalu teratur. Terlalu sengaja. Ketika ia sudah berdiri tepat di depan jendela, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi sebuah panggilan. Atta. Atta membeku. Suara itu jelas. Sangat jelas. Dan datang dari balik jendela. Ia memberanikan diri membuka sedikit tirai. Tangannya gemetar. Ia berharap melihat ayahnya yang sedang iseng atau tetangganya yang salah rumah. Tapi begitu tirai itu tersingkap, tidak ada siapapun di luar. Hanya gelap dan halaman yang kosong. Namun suara itu kembali terdengar. Sangat dekat. Ibu kedinginan, Thea. Bukain pintunya. Atta langsung menjauh dari jendela dengan wajah ketakutan. Suara itu benar-benar seperti ibu. Tidak ada salahnya. Tidak ada bedanya. Ia mundur sampai punggungnya mengenai pintu kamar. Napasnya tersengal. Lalu, tiba-tiba suara lain muncul. Suara ayah yang memanggil dari ruang tamu. Thea, kamu ngapain? Ayahnya muncul dengan wajah heran. Atta terburu-buru menunjuk ke arah jendela, tapi saat ayahnya membuka tirai dan melihat keluar, halaman itu tetap kosong. Gak ada siapa-siapa. Kata ayahnya. Kamu jangan buka jendela kalau dengar yang aneh-aneh. Ayah. Tapi itu suara ibu. Jelas banget. Jawab Atta. Ayahnya menarik napas panjang. Kali ini tatapannya tidak marah, tapi lebih seperti ketakutan yang ia pendam sejak lama. Thea, dengar ini baik-baik. Kalau kamu dengar suara yang mirip dengan suara ibu, jangan jawab. Jangan buka tirai. Jangan lihat keluar. Kenapa? Tanya Atta. Ayahnya menunduk. Suaranya pelan. Karena itu bukan ibu. Setelah mendengar kata-kata ayahnya malam itu, Atta tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas kasur sambil memikirkan peringatan yang terasa aneh dan menakutkan itu. Jika suara itu bukan ibu, lalu siapa? Atau apa? Kenapa suara itu terdengar begitu mirip? Ketika mata Atta hampir terpejam, lampu kamarnya kembali berkedip sebentar. Ia langsung terbangun dengan napas yang kembali tak beraturan. Namun kali ini tidak ada suara dari jendela. Tidak ada ketukan. Seolah makhluk yang memanggilnya semalam sedang menunggu saat yang tepat. Keesokan paginya, Atta memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia merasa jika terus diam saja, gangguan itu akan semakin sering muncul. Maka setelah ayahnya berangkat kerja, Atta berjalan ke kebun belakang. Ia menatap pohon beringin besar itu dari jauh. Dari jarak beberapa meter saja, pohon itu terlihat berbeda dari pohon lain. Akar-akarnya menjuntai panjang dan warnanya agak lebih gelap dari beringin biasa. Saat Atta mendekat, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di salah satu akar yang menjuntai, ada sehelai kain merah sobek yang tersangkut. Kain itu terlihat seperti robekan dari kain yang dulu pernah ia lihat di foto-foto kuno yang ada di gudang rumahnya. Seperti kain dari zaman dulu, agak kusam tapi warnanya tetap merah pekat. Atta memegang kain itu dengan ragu. Saat jari-jarinya menyentuh, ada rasa dingin yang langsung merambat ke lengannya. Ia buru-buru menjatuhkan kain itu. Hatinya makin gelisah. Saat ia melangkah mundur, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Atta menoleh cepat, dan ternyata ada seorang nenek tua yang berdiri tidak jauh darinya. Badannya bungkuk, rambutnya putih kusut, dan matanya mengamati Atta dengan tajam. Kamu anak yang sering dengar panggilan itu ya? Kata nenek itu dengan suara serak. Atta terdiam. Ia tidak kenal nenek ini. Tapi nenek itu seperti sudah tahu semuanya. Nenek itu melangkah pelan mendekati pohon. Ia menunjuk dahan atas, tepat tempat yang semalam membuat Atta melihat rambut merah menggantung. Dari dulu, pohon ini tempat tinggal kuntilanak merah. Mereka yang hatinya sedang rapuh akan lebih mudah dipanggil olehnya. Jelas nenek itu. Kuntilanak merah. Atta mengulang dalam hati.
Kata itu saja membuat bulu kuduknya meremang. Nenek itu menatap kain merah yang tadi dijatuhkan Atta. Ia memungutnya pelan. Ia meniru suara orang terdekat. Biasanya suara orang yang sedang dirindukan. Mereka yang tersesat oleh suaranya akan dibawanya ke dahan atas itu. Atta merasa tubuhnya dingin. Kata-kata nenek tua itu membuat semua kejadian yang ia alami terasa lebih jelas sekaligus lebih menakutkan. Nenek itu melanjutkan. Ibumu pernah dipanggil juga. Beberapa hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Wajah Atta langsung memucat. Ia merasa dunia berhenti sesaat. Apa maksudnya? Apakah ibunya benar-benar pernah ke pohon ini sebelum meninggal? Nenek itu perlahan menatap mata Atta. Jangan pernah menatap matanya kalau kau melihat dia. Dan jangan pernah menjawab panggilannya. Sekali kau menjawab, dia akan terus mendatangi. Atta menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi nenek itu tiba-tiba memalingkan wajahnya, seperti mendengar sesuatu dari arah pohon. Ia lalu berbisik pelan. Malam nanti, jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, jangan ditanggapi. Setelah itu, nenek itu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Atta hanya bisa berdiri terpaku di depan pohon itu, dengan perasaan yang makin kacau. Ia tidak pernah membayangkan gangguan yang muncul beberapa minggu ini ternyata berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar suara misterius. Dan hal paling menakutkan adalah satu. Kuntilanak itu tahu nama Atta. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap jam yang berlalu hanya membuat pikiran Atta semakin tertekan. Kata-kata nenek tua tadi terus terulang di kepalanya. Ibumu pernah dipanggil. Kalimat itu menghantui pikirannya sepanjang hari. Ia tidak sanggup membayangkan ibunya berdiri di depan pohon beringin itu, dipanggil oleh suara yang bukan manusia. Menjelang sore, ayahnya pulang lebih cepat dari biasanya. Ayah tampak cemas, seakan ia sudah tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Ia memastikan semua pintu dan jendela terkunci, bahkan menambah ganjalan kayu di depan pintu belakang. Atta memperhatikan tingkah ayahnya yang tidak biasa itu. Yah, kok ayah kelihatan takut sih? Tanya Atta. Ayahnya menatap Atta dengan wajah lelah. Dia hanya berkata, "Ta, malam ini jangan keluar kamar. Jangan buka jendela. Dan jangan jawab kalau ada yang manggil." Ayah benar-benar terlihat ketakutan. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh. Atta semakin yakin bahwa ayah memang tahu sesuatu. Sesuatu yang sudah terjadi sebelum ini dan selalu ia sembunyikan. Saat malam tiba, mereka makan cepat dan masing-masing masuk ke kamar. Ayah berpesan sekali lagi dari depan pintu. Apapun yang kamu dengar, diam aja. Jangan nyaut. Jangan lihat. Setelah ayah pergi, kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam tidak banyak bergerak, namun tirai jendela seolah bergetar perlahan. Atta mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan ponselnya, namun tidak ada yang bisa membuat pikirannya tenang. Sekitar jam 11 malam, terdengar suara gesekan halus di luar rumah. Awalnya pelan, seperti suara ranting yang terseret angin. Namun perlahan suara itu berubah menjadi lebih jelas, seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu berat di atas tanah. Atta menegang. Setiap detik terasa panjang. Ia menutup telinganya, berharap suara itu menghilang. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, suara itu justru terasa semakin dekat dengan jendela kamarnya. Kemudian terdengar suara ketukan kecil. Tok, tok, tok. Atta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ketukan itu bukan ketukan orang normal. Ritmenya pelan, teratur, dan seperti menunggu jawaban. Setelah ketukan berhenti, terdengar suara pelan dari balik jendela. Suara yang ia kenal. Suara yang sudah lama ia rindukan. Atta, ibu kedinginan, nak. Bukain pintunya. Tubuh Atta langsung gemetar. Suara itu lembut. Sangat lembut. Sama persis seperti suara ibu ketika memanggilnya saat ia masih kecil. Air mata mulai menggenang di matanya tanpa ia sadari. Suara itu membuat perasaannya kacau. Antara takut, rindu, dan bingung. Atta, tolong ibu. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih memohon. Atta memeluk lututnya sambil menggigit bibir.
Ia tahu itu bukan ibu, tapi bagaimana mungkin tidak terpengaruh jika suara itu terdengar begitu nyata. Selama beberapa detik, kamar kembali sunyi. Atta berharap semua itu selesai. Namun harapannya runtuh ketika suara itu berubah nada. Menjadi lebih tegas, seperti mendesak. Atta, bukain. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Atta menahan napas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia benar-benar ingin berteriak, tapi ia ingat pesan ayah dan pesan nenek tua itu. Jangan jawab. Jangan lihat. Ketukan berhenti mendadak. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara lain dari luar kamar. Bukan dari jendela, tapi dari pintu kamarnya sendiri. Tok. Tok. Suara itu diikuti panggilan yang lebih jelas dan lebih kuat. Atta, buka pintunya. Atta menutup kedua telinganya sambil menggeleng keras. Ia menahan tangis. Suara itu terus memanggilnya, terus mengetuk pintunya, seakan tahu bahwa Atta sedang ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Setelah beberapa lama, suara itu tiba-tiba berhenti total. Tidak ada ketukan. Tidak ada bisikan. Tidak ada apa-apa. Namun justru keheningan itu yang membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Atta merasa makhluk itu belum pergi. Makhluk itu hanya sedang diam. Ketukan di kaca belakang mobil terdengar pelan pada awalnya. Suaranya tidak seperti ketukan manusia biasa. Bunyi itu lebih seperti gesekan keras yang dipaksa menjadi ketukan. Irama ketukannya lambat, tapi setiap bunyinya membuat jantung saya seperti akan melompat keluar. Saya menunduk lebih rendah sambil menahan napas. Petugas yang berdiri di sisi kiri mobil tampak tegang. Ia menatap ke arah belakang mobil tanpa berkedip, seolah sedang memastikan sesuatu tidak melebihi batas. Hujan semakin deras, suara air menghantam atap mobil tak henti-henti. Namun ketukan itu tetap terdengar jelas menembus bising hujan. Ketukan berubah, dari yang awalnya pelan menjadi lebih kuat, seperti sesuatu ingin memastikan saya tahu bahwa ia ada di sana. Setiap ketukan membuat kaca belakang bergetar sedikit. Saya memejamkan mata beberapa detik, berharap suara itu berhenti. Tapi justru sebuah suara lain muncul. Suara napas berat, seperti seseorang bernapas melalui tenggorokan yang terluka. Saya berusaha keras tidak menggerakkan badan. Tapi otak saya memaksa untuk membayangkan apa yang sedang berdiri di belakang mobil. Saya hanya bisa menggigit bibir untuk menahan diri agar tidak menjerit. Petugas kemudian mendekat sedikit pada kaca depan mobil. Ia menundukkan wajahnya ke arah saya, lalu berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa sosok di belakang mobil adalah korban paling parah dari kejadian ledakan itu. Katanya sosok itu tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga ia mencari keberadaan manusia melalui suara dan gerakan. Saya hanya mengangguk kecil tanpa mengeluarkan suara. Petugas melanjutkan bahwa kalau saya bisa tetap diam dan tidak bergerak sampai ia menyuruh, maka ada kemungkinan saya bisa selamat. Tubuh saya gemetar hebat, tapi saya memaksa untuk tetap diam. Sementara itu, ketukan di kaca belakang berubah lagi. Kini bukan hanya ketukan, tetapi gesekan panjang seolah kuku panjang sedang digesekkan ke kaca. Saya bisa mendengar kaca itu hampir retak. Suara gesekan itu membuat bulu kuduk saya berdiri sampai kepala. Tiba-tiba gesekan itu berhenti. Saya tidak tahu apakah itu hal baik atau hal buruk. Hening beberapa detik terasa seperti hukuman. Lalu perlahan kaca belakang mobil terdengar seperti ditekan dari luar. Tekanan itu kuat dan membuat saya bisa merasakan sedikit getaran dari kursi belakang. Saya menahan napas sambil merunduk lebih dalam. Petugas menoleh cepat dan memberi isyarat dengan tangan agar saya tetap diam. Saya mengangguk dengan sangat pelan. Lalu suara lain muncul dari sisi kiri SPBU. Suaranya seperti pintu tua yang bergeser. Dari cermin samping, saya melihat ketiga sosok yang sebelumnya berdiri jauh kini bergerak mendekat. Mereka bergerak tanpa suara, namun langkah mereka sangat jelas terlihat dalam cahaya lampu mobil. Saya tidak tahu apakah mereka datang membantu petugas atau justru datang untuk mendekati mobil saya. Petugas terlihat kaget, meski tetap berusaha tenang. Ia tampak menimbang situasi dengan cepat. Petugas berkata lirih bahwa waktu saya tidak banyak. Ia mengatakan bahwa tangki pompa bensin di belakang saya mulai mengeluarkan suara mendesi sejak tadi. Ia bilang kalau itu terus berlanjut, ada kemungkinan tangki akan mengalami reaksi yang sama seperti yang terjadi setahun lalu. Saya langsung merasa darah saya mengalir lebih cepat.
Saya memandang petugas dengan wajah panik. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca dan berkata bahwa ia akan mencoba mengalihkan perhatian sosok di belakang agar saya bisa menyalakan mobil dan pergi. Saya menggeleng keras karena takut meninggalkan petugas sendirian. Tapi ia tersenyum tipis, senyum yang kali ini terlihat lebih tulus. Ia mengatakan bahwa ia memang sudah tidak hidup lagi, jadi keselamatan saya lebih penting. Kata-katanya membuat dada saya terasa sesak. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa berada dalam situasi seperti ini. Petugas itu bangkit dari posisi membungkuknya dan berdiri di samping mobil. Ia menarik napas panjang, meski saya tahu itu hanya kebiasaan yang masih ia ingat dari hidupnya dulu. Dalam hitungan detik, ia melangkah pelan ke arah belakang mobil. Gerakannya tidak terburu-buru, namun mantap, seolah ia sudah sering berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ketika ia mendekat, ketukan dan gesekan di kaca belakang langsung berhenti. Suara napas berat juga ikut menghilang. Petugas kemudian berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa saya lihat dari posisi saya. Suaranya tidak jelas, namun nadanya seperti sedang menenangkan. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya bisa menunggu dengan tubuh gemetar dan tangan mencengkeram setir erat-erat. Lalu saya mendengar suara langkah berat menjauh dari kaca belakang mobil. Langkah itu berhenti beberapa meter dari mobil, kemudian muncul suara jeritan pelan yang terdengar tidak manusiawi. Suaranya seperti berasal dari tenggorokan yang robek. Petugas segera menoleh ke arah saya, lalu memberi isyarat cepat. Ia menggenggam udara seolah memberi kode bahwa sekarang saatnya bagi saya untuk pergi. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Saya menelan ludah, memegang kunci mobil, dan bersiap menyalakannya. Setelah ayah memeluknya, Atta merasa sedikit tenang. Namun kata-kata ayah barusan membuatnya kembali merinding. Dia udah lihat kamu. Kalimat itu membuat Atta sadar bahwa apapun yang ada di luar jendela tadi bukan hanya lewat, tapi benar-benar memperhatikan dirinya. Dan sekarang makhluk itu tahu wajahnya, tahu kamarnya, tahu tempatnya tinggal. Ayah mengajak Atta duduk di ruang tamu. Lampu ruang tamu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi sedikit lebih aman. Ayah terlihat gelisah. Tangannya menggenggam lutut, matanya tidak fokus, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. T.A. Ayah belum pernah cerita banyak soal kejadian waktu ibu meninggal. Kata ayah akhirnya, dengan suara berat. Atta menegakkan badan. Dadanya terasa sakit mendengar ayah mulai membahas ibu. Ia sudah lama ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi selama ini ayah selalu menghindari topik itu. Ayah melanjutkan. Sebelum kecelakaan itu, ibu kamu sering bilang dia dengar suara aneh dari kebun belakang. Suara yang manggil-manggil namanya. Ayah pikir ibu cuma kecapean atau stres. Tapi makin lama, suara itu makin sering. Atta menelan ludah. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin dingin. Sampai suatu hari, ibu kamu keluar malam-malam tanpa bilang apa-apa. Ayah bangun dan lihat pintu belakang kebuka. Ayah cari ke kebun. Lalu ayah lihat dia berdiri di bawah pohon beringin itu. Ayah terdiam. Wajahnya pucat, seperti mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Dia berdiri sambil melihat ke atas. Ke arah dahan yang sama kamu lihat kemarin. Lanjut ayah. Ayah panggil-panggil, tapi ibu gak nyaut. Kayak dia gak sadar kalau ayah ada di belakangnya. Ayah menghela napas panjang, suaranya mulai bergetar. Pas ayah mendekat, ayah lihat ada rambut merah panjang di atas pohon. Rambut itu kayak bergerak sendiri. Ayah langsung tarik ibu pulang. Besoknya, dia kecelakaan. Atta merasa tubuhnya lemas. Jadi benar, ibunya pernah dipanggil oleh suara yang sama. Ibunya pernah melihat makhluk itu. Dan sekarang makhluk itu datang lagi. Ayah memegang bahu Atta. Kamu harus kuat. Sekarang makhluk itu ngincar kamu. Dia manggil kamu karena kamu kepikiran ibu terus. Atta menggeleng. Ia merasa takut, tapi juga marah. Kenapa makhluk itu meniru suara ibu? Kenapa makhluk itu mengincarnya? Ayah kemudian berdiri dan pergi ke dapur. Ia kembali dengan sebuah kantong kecil berisi garam. Ia memberikan itu kepada Atta. Kalau nanti dia muncul lagi, kamu lempar ini ke arahnya. Jangan tatap matanya. Jangan biarin dia manggil kamu lebih banyak. Kalau kamu jawab, dia bakal lebih kuat. Sebelum Atta sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Bu!
Bu! Bu! Ayah langsung mematikan lampu ruang tamu dan menarik Atta ke belakang sofa. Mereka berdua berjongkok sambil menahan napas. Bu! 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 Ketukan itu keras dan tidak sabar. Seperti ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Atta, buka pintunya. Suara itu menggema di seluruh rumah. Suara ibu. Suara yang begitu mirip sampai membuat hati Atta seperti diremas. Atta, ibu kedinginan. Bukain pintunya. Ayah mencengkeram tangan Atta agar tidak bergerak. Namun ketukan itu semakin keras, seakan makhluk itu tahu mereka bersembunyi di dalam. Bu! 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 Suara itu berubah nada. Dari lembut menjadi dalam dan serak. Atta, aku tahu kamu di situ. Atta menutup mulutnya dan menahan air mata. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di depan pintu. Keheningan yang tiba-tiba muncul justru membuat semuanya terasa jauh lebih menakutkan. Ayah berbisik pelan di telinga Atta. Dia gak akan berhenti kalau kita tetap diam. Kita harus siap. Ketukan di pintu berhenti mendadak. Suasana berubah sangat sunyi, seperti seluruh udara di rumah ikut menahan napas. Ayah dan Atta masih bersembunyi di balik sofa, tidak berani bergerak sedikit pun. Ayah mengangkat satu jari, memberi tanda agar Atta tetap diam. Namun justru keheningan itu yang membuat Atta semakin takut. Ia merasa makhluk itu belum pergi. Ia hanya berpindah tempat. Suara gesekan muncul dari arah atap. Pelan pada awalnya, lalu terdengar semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang berjalan perlahan di atas genteng. Setiap langkahnya terasa berat, namun teratur. Atap yang biasanya kokoh kini terasa rapuh, seolah tidak mampu menahan apapun yang sedang bergerak di atasnya. Ayah menatap ke langit-langit dengan wajah tegang. Suara itu berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Lalu berhenti tepat di atas ruang tamu. Tepat di atas kepala mereka. Atta memegang kantong garam yang diberikan ayah dengan tangan gemetar. Ia merasakan kantong itu berkeringat di genggamannya. Ia tahu ini bukan garam biasa. Ini satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk melindungi diri jika makhluk itu benar-benar masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, terdengar suara seretan panjang dari luar jendela ruang tamu. Seperti rambut panjang yang tersangkut dan ditarik paksa di sepanjang dinding. Ceret. 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 Suara itu bergerak menuju jendela yang tepat menghadap ruang tamu. Ayah memegang bahu Atta erat-erat, mencegah anaknya bergerak. Atta. Suara itu memanggil lagi. Kali ini sangat dekat. Suaranya datang dari jendela, seakan makhluk itu sedang berdiri tepat di luar kaca. Atta. Buka. Ibu mau lihat kamu. Nada suaranya tidak lagi memohon. Sekarang terdengar seperti perintah. Suaranya semakin dalam, semakin serak, dan semakin tidak manusia. Ayah menggeleng cepat ke arah Atta. Jangan lihat ke jendela. Jangan noleh. Namun tiba-tiba, tirai jendela bergerak pelan. Bukan karena angin. Tapi karena ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Ujung tirai terangkat sedikit, membuka celah kecil. Dalam celah itu, terlihat rambut merah kusut menjuntai, menempel tepat di kaca. Rambut itu bergerak pelan seperti sedang merayap. Atta merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia memejamkan mata, tapi suara itu terus memanggil. Atta, ayo sini. Ibu sudah nunggu. Tirai bergerak lebih lebar. Celah semakin terbuka. Bayangan wajah mulai terlihat samar di balik kaca. Ada sesuatu yang mendorong kaca dari luar, membuatnya bergetar. Tok. 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 Kali ini bukan mengetuk pintu, tapi mengetuk kaca jendela rumah dengan kuku panjang. Ayah menarik Atta mendekat, membisikkan sesuatu dengan suara sangat pelan. Nanti kalau dia buka jendela, kamu lempar garam itu. Jangan biarin dia deketin kamu. Atta mengangguk meski tangannya gemetar. Ia memegang kantong garam erat-erat. Tiba-tiba jendela terdorong makin kuat. Kacanya bergetar keras seperti hampir pecah. Rambut merah itu kini menjulur masuk melewati celah kecil. Rambut itu seperti hidup, bergerak perlahan ke arah mereka berdua. Atta, aku lihat kamu. Suara itu berubah,
Sangat dekat, seperti berada tepat di telinganya walau pintu dan jendela masih tertutup. Rambut merah itu makin panjang, merayap seperti tangan yang mencoba mencari mangsa. Ayah berdiri sambil menarik Atta ke belakang. Tapi sebelum mereka sempat mundur lebih jauh, sesuatu bergerak cepat dari luar. Rambut merah itu melonjak masuk, menerobos celah jendela yang sempit seperti tidak terhalang kaca sama sekali. Atta, jangan lari. Suara itu terdengar tepat di belakang kepala Atta. Rambut merah yang menjulur dari celah jendela itu bergerak seperti ular. Setiap helainya tampak hidup, merayap mencari tubuh Atta. Ayah menarik Atta ke belakang sekuat tenaga, namun rambut itu semakin panjang. Suara dari luar jendela terdengar makin jelas. Atta, jangan lari. Ibu di sini. Nada suaranya berubah menjadi seram. Ada dengusan berat menyatu dengan suara ibunya. Suara manusia yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang bukan manusia. Jendela tiba-tiba terbuka lebar, terpental oleh dorongan kuat dari luar. Kaca retak, tirai tersibak, dan sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Kuntilanak merah. Wujudnya jauh lebih mengerikan dari yang pernah Atta bayangkan. Rambut merah panjangnya menjuntai sampai menyentuh lantai, wajahnya pucat dan matanya menyala merah. Bibirnya tersenyum lebar hingga hampir mencapai kedua pipi. Atta, sini sama ibu. Ia melayang masuk, sementara rambutnya merayap seperti ratusan tangan kecil. Atta terpaku ketakutan. Ayah mendorongnya ke belakang, mencoba berdiri di depan Atta. Ayah berteriak. Ta, garamnya. Siapin. Kuntilanak itu menoleh ke arah ayah. Matanya membesar, suaranya berubah menjadi jeritan tajam. Kalian milik aku. Dengan cepat rambut merah itu meluncur ke arah mereka berdua. Ayah hampir terjatuh saat rambut itu melilit kakinya. Atta gemetar, namun ia menggenggam kantong garam itu sekuat mungkin. Atta, ikut ibu. Kamu kangen kan? Suara itu kembali berubah menjadi suara ibu. Suara yang sangat lembut. Sangat familiar. Suara yang membuat dada Atta terasa sesak. Untuk sesaat, Atta hampir terhenti. Hampir percaya. Hampir melangkah maju. Tapi tiba-tiba, seperti bayangan samar, ia melihat sosok ibunya muncul di belakang makhluk itu. Arwah ibunya. Wajahnya sedih, namun tatapannya tegas. Atta, bukan ibu. Jangan percaya. Suara itu sangat pelan, namun cukup untuk membuat Atta tersadar. Air mata langsung jatuh dari matanya. Makhluk itu berbalik dan meraung marah, seolah tidak suka kehadiran arwah ibu yang mencoba melindungi anaknya. Rambut merahnya bergerak semakin liar. Atta memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dengan sisa keberaniannya, ia melempar semua garam ke arah makhluk itu. Garam itu mengena tepat di wajahnya. Kuntilanak merah menjerit keras. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Warna merah di tubuhnya berubah menjadi hitam pekat. Rambutnya bergerak kacau seperti terbakar angin panas. Jeritannya menggema sampai keluar rumah. Tidak. Tidak. Kamu punyaku. Kamu punyaku. Ayah menarik Atta menjauh. Mereka berdua berpegangan erat sementara tubuh makhluk itu mulai memudar. Kulitnya retak seperti tanah kering. Dari retakan itu keluar cahaya merah menyala. Dalam hitungan detik, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam pekat yang tersedot ke arah pohon beringin di luar. Rumah bergetar. Jendela menutup sendiri. Tirai jatuh kembali. Dan tiba-tiba, semuanya sunyi. Ayah dan Atta terdiam. Mereka saling menatap, sama-sama gemetar namun selamat. Angin malam masuk pelan lewat celah pintu. Tidak ada suara lain. Tidak ada panggilan. Tidak ada ketukan. Arwah ibu yang tadi muncul perlahan memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia tersenyum ke arah Atta. Senyum lembut yang membuat hati Atta terasa hangat. Atta, jangan sedih. Ibu selalu ada. Sosok itu hilang seperti embun. Atta mulai menangis, namun kali ini bukan ketakutan. Ayah memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, mereka merasa benar-benar bisa bernapas. Malam itu berakhir dengan rasa lega, meski mereka tahu pohon beringin itu masih berdiri di sana.
menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tapi satu hal pasti, malam itu Atta selamat. Dan suara itu tidak pernah memanggilnya lagi. Untuk sementara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.